Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Lailatul Rohmah, nomor absen 28 dari Prodi KPIC. Oke, jadi di sini saya akan membagikan cara hidup sukses dengan mengubah pola kebiasaan hidup kamu. Jika kamu ingin sukses, jangan lupa simak video ini dengan baik-baik ya. Menjadi sukses adalah hal yang diinginkan oleh setiap manusia. Namun, tidak semuanya bisa merasakan kesuksesan. Definisi sukses bagi setiap orang bisa berbeda-beda. Namun, bagi saya sendiri, kesuksesan adalah tentang keseimbangan. Tentang bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan, baik di aspek keluarga, spiritual, kesehatan, pekerjaan, dan finansial. Saat hidup mulai tidak seimbang, maka di situ pasti ada yang kita korbankan. Misalnya begini, ada seorang ayah yang sangat kaya, tapi dia tidak punya waktu untuk keluarganya. Hingga akhirnya, ketika ia mengalami masa tua, ia menjalaninya dengan sendirian. Tidak ada yang menemaninya, tidak ada anak-anak yang membantu merawatnya. Kenapa? Karena anak-anaknya mencontoh dia untuk bekerja mati-matian, sampai akhirnya di saat dewasa tidak punya waktu juga untuk ayahnya. Tapi ingat, sukses itu harus dilengkapi dengan passion. Passion di sini adalah hal yang kita bersedia lakukan, bahkan jika tidak dibayar. Kesuksesan itu kemudian akan tergambar ketika passion tersebut ternyata diberikan harta oleh orang lain. Akan tetapi, tetap saja passion pun harus kembali pada konsep keseimbangan tadi. Jangan sampai kita menuhankan passion hingga akhirnya kita kehilangan keseimbangan di aspek lain dalam kehidupan. Namun, memang makna kesuksesan itu kadang bisa sulit sekali dimaknai, terutama ketika kita terjebak dalam comparison trap, yaitu jebakan membandingkan diri kita dengan orang lain. Seperti yang terjadi di Harvard, banyak sekali mahasiswa yang belajar di universitas tersebut merasa tidak layak berada di sana, merasa tidak seberbakat, tidak sepintar, atau tidak sekaya itu untuk belajar di sana. Inilah yang disebut dengan impostor syndrome, yaitu sebuah penyakit psikologis yang membuat kita meragukan kemampuan diri. Tidak hanya terjadi di negeri nun jauh di sana saja, di negara kita pun tidak kalah banyaknya orang yang merasa kurang dari orang lain. Apalagi dengan budaya orang rendah diri yang seakan menuntut kita untuk menjadi orang yang tidak boleh mengakui kemampuan diri sendiri. Walaupun memang mungkin ada salah satu faktor dari diri kita yang kurang dari seseorang sehingga membuat kita terlihat kalah jika membandingkan satu faktor itu saja. Seharusnya bila ingin membandingkan, bandingkanlah satu kemasan diri kita, karena sebenarnya pasti tetap bisa disejajarkan. Setiap orang harus menilai dan melihat ke dirinya sendiri lebih dalam untuk menemukan apa yang dia punya dan yang orang lain tidak. Untuk memahami arti kesuksesan juga butuh proses dan kesadaran bahwa itu adalah momen sukses kita. Sejatinya kita tidak pernah bisa menduga apa yang direncanakan Tuhan untuk hidup kita. Jadi jangan pernah sekali-kali kita melupakan Tuhan. Kemudian bagi saya, kesabaran adalah esensi kesuksesan. Sukses membutuhkan kerja keras, ketekunan, dan persistensi dalam kurun waktu yang panjang. Sukses adalah takdir, pilihan, hasil, dan mempersembahkan. Sukses, karir, miskin, gagal adalah pilihan Anda. Sikaplah yang menentukan akhir dari perjuangan. Hidup itu pilihan, Andalah yang memilih antara sukses dan gagal. Berbicara tentang kesuksesan, apakah kamu ingin sukses? Pastilah, siapa juga yang gak pengen sukses? Sukses dalam karir, sukses dalam pendidikan, sukses dalam hubungan, sukses dalam bisnis, sukses dalam segala hal. Walaupun definisi sukses setiap orang pasti berbeda-beda.
Namun tahu gak sih bahwa orang sukses dan orang gagal itu ternyata ada polanya loh. Nah, sekarang coba kita lihat kira-kira kamu termasuk yang mana nih? Oke, jadi yang pertama, orang sukses selalu mencari bagian dari jawaban. Dia itu bagian dari solusi masalah. Pikirannya kreatif, pikirannya unik, dan selalu cari cara. Sedangkan orang gagal jangankan mencari solusi masalah, justru biasanya dialah yang menjadi bagian dari penyebab masalah, bikin problem, bikin runyam, bikin keributan. Kemudian hal kedua, orang sukses selalu ingin belajar. Mereka terbuka terhadap segala macam informasi baru dan mereka mau menyerap bagaikan spons. Orang gagal biasanya mereka merasa sudah pintar. Iya, merasa sok pintar. Gak butuh informasi. Ya udah tahu, itu tuh yang biasanya selalu keluar dari mulut mereka. Gak heran kan, kebanyakan orang macam ini justru berpikiran sempit karena segala informasi bukannya terserap, malah terpental sama mereka. Untuk hal ketiga, orang sukses selalu melihat atau menemukan peluang di setiap masalah. Mau seburuk apapun, pasti ada hal baik yang bisa diambil. Bahkan di kondisi jelek pun tetap aja ada hal positif yang bisa diterima. Nah, orang gagal biasanya hanya melihat masalah di setiap peluang. Bahkan hal yang sudah baik-baik aja nih bisa dicari-cari terus kesalahannya, bisa dikorek-korek terus negatifnya. Kemudian hal yang keempat, orang sukses membuat komitmen dan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi komitmennya dan omongannya bisa dipercaya. Sedangkan orang gagal hanya akan membuat janji-janji palsu pengharapan yang mereka tidak akan pernah menepatinya sama sekali. Untuk hal yang kelima, orang sukses proaktif, mencari peluang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kalau dikasih tanggung jawab dan pekerjaan yang lebih besar, pasti dia akan senang dan melakukannya dengan sepenuh hati. Sedangkan orang gagal hanya akan melempar tanggung jawab atau menghindar dari pekerjaan yang besar. Aduh, jangan deh, ntar kerjanya banyak. Aduh, jangan deh, ntar waktu lemburnya nambah. Ntar stresnya yang nambah. Itu komen-komen orang yang gagal. Kemudian hal yang keenam, orang sukses suka membantu orang lain. Dia gak takut kompetisi. Bersama-sama mereka bisa meraih kemenangan. Karena orang sukses itu yakin bahwa kesuksesan itu bisa dicapai dengan lebih mudah bila dilakukan bersama-sama, saling membantu untuk bisa meraih impian yang dicita-citakan. Sedangkan orang gagal nih cenderung meraih kemenangan dengan cara menjatuhkan orang lain. Hal yang dipikirkannya adalah gimana ya caranya menang supaya bisa ngalahin orang itu. Gimana caranya supaya saya bisa naik setinggi-tingginya sedangkan orang itu bisa jatuh terinjak-injak. Dan lebih parah lagi nih, orang gagal itu selalu senang melihat orang lain susah dan susah lihat orang lain senang. Nah, untuk hal yang terakhir, orang sukses kalau salah yang ngaku. Dia akan memperbaiki diri dia akan rendah hati dan mau belajar lagi. Sedangkan orang gagal baru-baru diterima kritikan orang yang udah jelas salah, pasti nggak mau ngaku. Biasanya hanya menyalahkan orang lain. Kenapa belum sukses? Bukan salah saya, salah bosnya, salah anak buahnya, salah istrinya, salah tetangganya. Semua salah, kecuali dirinya sendiri. Itu adalah ciri-ciri orang gagal. Nah, itu dia bedanya kebiasaan orang sukses dengan kebiasaan orang gagal. Kamu kira-kira termasuk yang mana nih? Termasuk orang sukses atau orang gagal? Kalau kamu telah memilih mental seperti orang sukses, saya sarankan pertahankan itu dan bahkan tingkatkan. Tapi kalau kamu justru memiliki mental seperti orang gagal, tunggu dulu. Jangan berkecil hati dulu. Gak ada kata terlambat, asalkan kamu punya
asalkan kamu punya niat dan kemantapan hati yang mantap. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.